Oke, kita mulai dengan yang pertama. Ini nggak terlalu panjang ceritanya. Kembali ke asal mula turunan itu kan kita ingin mempelajari seberapa banyak Y berubah atau bertambah atau berkurang bila X berubah, gitu ya. Jadi turunan tuh sebetulnya masalahnya itu. Makanya istilah lain nanti untuk turunan kan laju perubahan, ya, kecepatan sesaat, laju perubahan, gitu ya. Itu sama dengan turunan. Nah, di gambar di sini kita lihat bahwa kalau X bertambah sebesar delta X, ya, pada peubah bebas, itu akan menyebabkan pertambahan. Jadi ini grafiknya, ini sumbu Y tentunya, maaf saya nggak gambar. Pertambahan pada nilai Y sebesar delta Y. Jadi delta Y dari sini ke sana, ya. Nah, delta Y ini tidak lain adalah nilai F di X plus delta X yang bisa dibayangkan ada di situ, dikurangi dengan nilai F di X yang bisa dibayangkan ada di sini. Jadi selisih dua nilai tersebut itu delta Y, ya. Nah, kalau kemudian kita bagi kedua ruas dengan delta X, jadi kita ingin tahu rasio perubahannya, ya, maka kita peroleh besaran ini, kita peroleh kuantitas ini. Jadi delta Y per delta X. Nah, tapi ini untuk sebuah delta X yang katakanlah walaupun kecil tapi sebetulnya masih bisa diperkecil lagi dan seterusnya, ya. Jadi delta X ini sebetulnya masih relatif besar. Jadi persoalan kita kalau delta X sangat kecil gimana? Sangat kecil tuh berapa? Ya pokoknya bisa lebih kecil dari berapapun, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut delta X menuju 0 itu, ya. Nah, jadi kita ambil limit untuk delta X menuju 0, maka kita peroleh limit ini yang tentu saja kita tahu itu sudah kita bahas sama dengan f aksen X. Nah, Leibniz, matematikawan Jerman itu, menggunakan lambang dy dx seperti ini, ya. Mungkin bentuk ini lebih enak dilihat. Mohon maaf keterbatasan saya menggunakan PowerPoint, kadang-kadang saya tidak menyelipkan persamaan di tengah-tengah kalimat gitu. Misalnya saya tuliskan dengan mengetik langsung di keyboard dengan huruf-huruf yang ada, ya. Jadi saya menulis ini kalau pakai persamaan seperti ini. Nah, lambang ini sebetulnya mirip dengan hasil bagi dy bagi dx, tapi di sini bukan dy dibagi dx, gitu ya. Karena dy dan dx belum punya arti. Yang kita punya tuh delta x dan delta y, ya. Tapi kemudian ketika diambil limitnya delta x menuju 0, kita dapat sesuatu. Nggak ada lagi delta x delta y sebetulnya di situ. Nah, cuma untuk notasi, karena ini delta y per delta x yang kemudian kita ambil limitnya, kayaknya notasi ini bisa mengingatkan kita apa sih yang diambil limitnya itu, gitu ya. Jadi ini dy bacanya dy dx atau dy per dx, gitu ya. Biasanya dy dx, ya. Karena ini bukan per sebetulnya memang. Cuman notasinya seperti. Walaupun sebentar lagi kita akan mendefinisikan lagi sesuatu
sedemikian sehingga ini memang seperti hasil bagi gitu ya, seperti hasil bagi, tapi itu didefinisikan lagi nanti. Nah, jadi sebetulnya ini ya limit delta y per delta x menuju 0. Dan notasi sebelumnya f aksen x yaitu berarti barang yang sama. Oke? Notasi berbeda tapi yang dibahas limit yang sama. Ini dua-duanya limit begitu ya. Nah, dalam notasi ini dy dx ini merupakan satu kesatuan. Jadi jangan dy-nya sendiri belum punya makna, dx-nya sendiri juga belum punya makna. Lain halnya dengan 3/4. 3-nya punya arti, 4-nya punya arti, 3/4 punya arti baru gitu ya. Kalau ini bukan saya punya dy, saya punya dx, lalu saya bagi dy dengan dx, bukan gitu. Ya. Jadi ini ddx satu kesatuan gitu ya. Ya, berapa? Oke. Nah, jadi turunan kita udah tahu. Sekarang kalau mau nulis pakai notasi Leibniz ya ini ddx berarti turunan dari x pangkat 3 tambah x ya 3x kuadrat tambah 1. Oke. Jadi aturan turunannya sama aja, ini notasinya aja yang baru. Aturan lantai dalam notasi Leibniz itu menjadi berbunyi seperti ini. Nah, notasi Leibniz kelihatannya konsisten dengan sifat pecahan gitu ya. Andaikan saja ini hasil bagi, du tuh bisa dicoret. Jadi dy dx sama dengan dy per dx gitu kan. Andaikan bisa dicoret tapi. Dan hati-hati juga nanti ketika fungsinya dua berubah gitu. Aturan Leibniz ya mirip-mirip dengan ini, tapi kalau dicoret nanti jadi hasilnya jadi aneh gitu ya. Karena memang bukan untuk dicoret ya si du ini ya. Walaupun di sini sih kayaknya kalau dicoret untuk menghafal menjadi mudah ya aturan rantai ya. Nah, contohnya kalau y sama dengan x pangkat 3 pangkat 10, maka anggap aja x pangkat 3 plus x ini u, maka ini u pangkat 10. Jadi dy dx apa? Ya hitung dulu dy du. Dy du di sini 10 u pangkat 9 kali du dx. Gitu ya. Nah, jadi kelihatannya jadi lebih enak, lebih mudah gitu ya. Walaupun di sini kuncinya adalah menyatakan ini sebagai u lalu y menjadi u pangkat 10. Oke? Nah, masuk ke turunan tingkat tinggi. Masing-masing notasi nanti ada padanannya ya. Satu notasi ada padanannya dengan notasi yang lain. Untuk turunan pertama kita udah punya dua notasi. Untuk turunan berikutnya, turunan kedua dan ketiga, kita akan menggunakan notasi. Kalau pakai aksen, turunan kedua tuh f double aksen. Kalau pakai notasi Leibniz nanti d kuadrat y dx kuadrat gitu ya. Tapi sebelumnya oke. Apa itu turunan kedua? Diberikan sebuah fungsi f, kita bisa menurunkan atau memperoleh turunannya f aksen. Yang juga merupakan fungsi. Ya. Fx sama dengan x kuadrat turunannya 2x. 2x ini kan fx sama dengan 2, maaf, f aksen x sama dengan 2x juga merupakan fungsi. Nah, kalau kita ingin turunkan lagi, dapat turunan kedua yang disebut turunan kedua.
turunan keduanya juga merupakan fungsi, bisa diturunkan lagi mungkin. Kita bisa dapat turunan ketiga dan seterusnya. Jadi F double aksen ini F aksen yang diturunkan lagi. Jadi F aksen gitu ya. F triple aksen ini F double aksen yang diturunkan lagi. Ya. Dan seterusnya. Akhirnya nanti turunan ke N. Oke, turunan ke N pakai tanda kurung. Karena notasi F kalau tidak pakai kurung nanti keliru dengan pangkat gitu ya. Jadi untuk turunan perjanjiannya kita pakai tanda kurung. Oke. Kalau dalam notasi Leibniz kita tuliskan seperti ini. Nah, kenapa kok yang pangkat N di sini D-nya, yang di sana DX-nya? Ini sebenarnya bukan X ya, tapi DX-nya. Kenapa kok nggak DY pangkat N per DX pangkat N? Kenapa nggak gitu? Gini ceritanya. Kan Y aksen itu DY DX. Ya. Maaf, F aksen ya. Kadang-kadang Y aksen juga. Ya. Jadi ketika diturunkan lagi, ini turunan kedua. Nah, ini sebetulnya sama aja dengan, ini tuh sebetulnya sama aja dengan seolah-olah seperti itu ya. Jadi si Y ini dianggap fungsi dari X lalu turunkan. Nah, itu yang di buku notasinya gini kan. Ini ada di buku nih. Tapi ada di buku. Tapi kita nggak bahas ini. Oke. Jadi turunan dari F aksen kalau begitu menjadi seperti ini kan. Yang diturunkan apa? F aksen. Nah, F aksen ini kalau disubstitusikan F aksen itu adalah DDX. Jadi DDX yang diturunkan sekali lagi. Ya. Jadi ketika dibuka kurungnya D ketemu D, seolah-olah seperti itu ya. D ketemu D, jadi D, sedangkan ini DX gitu ya. Jadi kenapa kuadratnya yang ini setelah D, yang itu setelah X. Jadi bukan begini. Ini lain lagi. Ini kalau ini ya ini sama aja dengan ya. Ini kan turunan pertama dikuadratkan gitu kan, bukan ini kan. Jadi ini turunan kedua seperti itu. Jangan salah nulis ya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, contoh sin 2x diturunkan aturan rantainya sudah bisa di luar kepala sekarang ya. Ini anggap sin U, jadi DU kali DU dx. DU cos U, U-nya 2x jadi cos 2x kali DU dx. DU dx, kalau U-nya 2x, DU dx dengan 2. Turunkan lagi terhadap x. Ini 2 cos U berarti min 2 sin U. Maaf, min 2 sin U kali turunan dari 2x lagi. Jadi min 4 sin 2x.
Turunkan lagi terhadap X, dapat min 8 cos 2X. Bisa nggak kalian dapatkan rumus umum untuk turunan KN? Apa? Jadi Y sama dengan sin 2X tadi. Turunkan dy dx 2 cos 2X. Turunkan lagi min 4 sin 2X. Turunkan lagi min 8 cos 2X. Turunkan lagi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sama dengan apa? Jadi kalau nggak sin ya cos gitu ya. Kapan sin? Lalu di depannya apa? Di depannya kayaknya 2 pangkat n. Tapi kadang plus, kadang min. Ada min 1 pangkat n. Kalau n-nya 2 min. Jadi ini pangkat. Kalau n-nya tapi enggak juga. Ini plus. Jadi kita harus sabar. Ini untuk n kelipatan 4. Ya, 0, 4, nanti 8. Gitu ya. Kelipatan 2 min nanti. Jadi yang n 4K plus 1, n sama dengan 4K plus 2. Sebetulnya kelipatan 4 tambah 2. Itu yang min. Min. Oke? Nah, kalau n-nya 4K plus 1 apa? Cos 2 pangkat n. Ya. Yang ini min. Ya. Dari sini ke sini turun, dari sini ke sini, dari sini ke sini balik lagi nanti ya. N-nya udah nambah. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, tapi saya kira itu cukup. Nah, buat apa sih kita menentukan turunan kedua, ketiga, dan seterusnya? Nggak ada kerjaan. Kalau secara fisika turunan kedua punya makna percepatan. Tapi turunan ketiga apa? Nggak ada kerjaan ya. Nah, buat matematika itu turunan ketiga dan seterusnya semua penting, ya. Sebetulnya secara fisika itu juga akan berguna. Cuma namanya yang kehabisan. Kecepatan itu diturunkan lagi dapat percepatan. Kecepatan itu seberapa cepat posisi berubah terhadap waktu. Percepatan itu seberapa cepat kecepatannya berubah terhadap waktu. Ya. Nah, kalau kita turunkan lagi jadi turunan ketiga, maka kita dapatkan laju perubahan percepatan. Artinya seberapa cepat percepatannya berubah terhadap waktu. Namanya apa? Namanya mungkin pemercepatan.
Ya, masih bisa, tapi begitu turunan keempat, seberapa cepat pemercepatannya itu berubah terhadap waktu. Ya. Nah, apa harus seteliti itu, Pak? Gitu ya. Jawabannya mungkin iya. Kalau Anda mau ngirim roket ke angkasa gitu, ya harus teliti ya. Kalau enggak, maunya ke bulan, nanti mampirnya ke Venus gitu kan. Nanti di bab belakangan, kalau kita ingin menaksir nilai sebuah fungsi, kita tidak hanya pakai turunan, tapi pakai turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, nanti akan sampai ke sana. Jadi intinya untuk menaksir nilai sebuah fungsi di sekitar suatu titik yang ditentukan. Kalau akar 8, akar 4 ya kita tahu 2 gitu. Tapi kalau akar 4,1 ya 2,0,25 barangkali gitu ya. Nah, itu hampiran pakai turunan. Tapi masih terlalu kasar. Pakai turunan kedua lebih bagus. Pakai turunan ketiga lebih sip. Pakai turunan keempat lebih hebat lagi gitu ya, dan seterusnya. Bahkan kalau pakai turunan ke sampai kata hingga, akhirnya jadi nilai yang persis gitu ya. Cuman nanti 2,048 bla bla bla. Ya akhirnya jadi dapat desimal. Itulah kalkulator. Itulah komputer mendapatkan angka-angka itu gitu ya. Jadi pakai hampiran yang presisinya mungkin ya kalkulator kita paling berapa desimal di belakang koma ya. Untuk sampai presisi seperti itu mungkin prosesnya tidak harus sampai tak hingga iterasinya ya. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang interpolasi turunan pertama, kedua, ketiga ada di buku ya. Yang tadi saya sudah katakan. Kecepatan, percepatan, pemercepatan. Ya. Dan seterusnya. Itu terkait nanti dengan permasalahan matematika yang kemudian diselesaikan dengan model matematika.